Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang PNS yang melakukan pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu hujan turun deras, menambah kesan suram pada ruang tamu rumah Dewi. Rumah sederhana di pinggiran Yogyakarta itu terasa semakin sempit, terhimpit oleh kesedihan yang tak terucapkan. Dewi duduk di sofa, menatap kosong pada televisi yang hanya menayangkan saluran berita yang tak pernah ia perhatikan. Suaminya, Dedi, tengah berada di dapur memasak makan malam meski dengan ekspresi lelah yang tampak jelas. Kamu itu jangan cuma diam, kamu tuh harus cari cara gimana caranya bisa bayar hutang-hutangnya, kata Ibu Dewi melalui telepon. Suaranya terdengar pedas, seperti sisa-sisa peringatan yang sudah terlalu sering dilontarkan. Dewi hanya bisa menundukkan kepala, seolah ia bisa merasakan tatapan ibu yang penuh kekecewaan. Meskipun hanya melalui suara. Ma, aku lagi usaha. Coba sabar sedikit, jawab Dewi, suaranya setengah bergetar. Apa yang sabar-sabar? Gaya hidup kamu tuh berlebihan. Semua orang tahu itu. Sudah saatnya kamu sadar. Jangan malu sama tetangga yang tahu kita hidup susah. Suara ibunya semakin keras, bahkan terasa menghujam ke dalam dada Dewi. Dewi merasa dirinya dikelilingi oleh dinding-dinding penghakiman. Dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu berusaha menjaga gengsi agar tidak terlihat miskin di depan teman-teman kerjanya. Mungkin itulah kesalahan terbesar yang telah ia buat di kantor. Ia memakai pakaian mahal dan sering pergi ke tempat-tempat mewah, bergaul dengan orang-orang yang mampu mempertahankan penampilan itu, meskipun gaji PNS-nya pas-pasan. Ternyata di balik semua itu, hutang menumpuk tanpa ada jalan keluar. Ia merasa terjepit di antara keinginan untuk melihat mapan dan kekayaan pahit yang tidak bisa ia hindari. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Dewi meletakkan ponselnya dengan rasa berat. Ia tidak ingin membicarakan hal itu dengan Dedi, suaminya. Dedi sendiri sudah sangat sabar menghadapi semua masalah finansial mereka. Meskipun Dewi tahu lama-lama kesabarannya akan habis. Beberapa saat kemudian, seorang tetangga, Bu Sari, datang membawa kabar buruk. Dewi, ada yang bilang kamu itu ngutang sana-sini tapi gak pernah bayar. Gimana sih? Bu Sari melontarkan pertanyaan itu tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Dewi berusaha tersenyum, tapi hatinya sakit. Iya Bu, aku lagi usaha kok, mohon doanya saja, jawab Dewi dengan sedikit kesal. Namun Bu Sari tidak berhenti begitu saja. Kamu tuh kan PNS, harusnya hidupnya itu teratur, tapi kok malah kayak gini ya? Cuma numpang hidup dari hutang-hutang aja. Malu sama tetangga Dewi, malu. Dewi merasa darahnya mendidih. Cukup Bu, jangan bicara tentang itu lagi, katanya tegas. Meskipun di dalam hatinya ada gemuruh amarah yang ingin keluar. Tetangga itu pergi, namun luka itu terus terasa di hati Dewi. Hinaannya, kritikannya, bagaikan duri yang menyakitkan. Sungguh, tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang selalu ia coba untuk pertahankan hidupnya, ini menilai dirinya seperti ini. Semua cemoohan itu menyatu dalam satu pemikiran.
saya telah gagal. Malamnya Dewi tak bisa tidur. Pikiran-pikirannya terus berputar, mencari cara untuk keluar dari cengkraman masalah yang semakin pelik. Hutang, gengsi, dan rasa malu yang membuncah. Semua itu membebani dirinya. Ketika semua orang di sekitarnya tidur, Dewi tetap terjaga, berusaha mencari jalan keluar meski tahu bahwa dia sedang melangkah di atas jalan yang licin dan berbahaya. Di luar hujan semakin deras, suara tetesan air yang jatuh di atap terdengar seperti irama ketukan yang semakin menekan jiwa Dewi. Saat ia berdiri dan berjalan menuju jendela, sebuah bayangan gelap melintas dengan cepat di luar rumah. Dewi menahan nafas. Itu bukan angin, itu seperti sesuatu yang bergerak di balik hujan malam yang gelap. Dewi memutuskan untuk pergi keluar. Sesuatu, entah apa, menariknya untuk melangkah keluar rumah. Setiap langkah terasa berat, namun dia terus maju seolah tubuhnya bergerak tanpa kontrol. Di halaman depan rumah, di balik pepohonan, Dewi melihat sosok pria yang tidak ia kenal. Pria itu hanya berdiri, melihatnya dengan tatapan kosong. Dewi hampir menjerit, tetapi pria itu berbicara dengan suara yang dalam, seperti suara dari dunia lain. Kamu ingin keluar dari hutangmu. Aku bisa membantumu, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Ujar pria itu dengan nada yang menenangkan, meski terasa mengerikan. Dewi yang lelah dan putus asa tidak langsung menjawab. Namun dalam hati, ada suara kecil yang mengatakan bahwa ini adalah jalan keluar. Jalan yang mungkin mengubah hidupnya, meskipun tak bisa ia bayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Saya butuh bantuan, jawab Dewi dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum. Bagus, kita akan mulai malam ini. Dengan keputusan itu, Dewi mulai terperosok ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika dia kembali ke dalam rumah, ketegangan dalam dirinya semakin besar. Apa yang telah ia putuskan tidak bisa diubah lagi. Dan malam itu, sesuatu yang gelap mulai mengintai di balik setiap langkahnya, menunggu untuk mengungkapkan harga yang harus dibayar Dewi. Namun satu hal yang Dewi tidak tahu, harga yang harus dibayar lebih mahal dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan dengan pria misterius itu berlalu tanpa banyak perubahan. Namun ada sesuatu yang menempel di dalam benak Dewi, seperti bisikan yang tak bisa ia abaikan. Suara itu terus terngiang di kepalanya, memperburuk rasa gelisah yang sudah ia rasakan. Malam itu ia kembali terjaga lebih awal dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Dewi duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Suasana rumah terasa sunyi. Dedi, suaminya, sudah terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. Di luar hujan turun lagi, menambah suasana muram yang mengisi malam itu. Dewi memutuskan untuk melakukan apa yang sebelumnya ia anggap sebagai keputusan, mengunjungi pria misterius itu. Ia mengenakan jaket hitam dan menutup pintu perlahan agar tidak membangunkan Dedi. Malam yang dingin itu terasa semakin menyeramkan. Jalan-jalan yang biasanya ramai dengan suara kendaraan kini kosong. Seolah waktu berjalan lebih lambat. Hujan rintik-rintik menghantam trotoar yang sepi. Dewi merasa ada yang aneh, tetapi ia terus berjalan semakin jauh dari rumahnya. Setiba di sebuah gang sempit, ia menemukan rumah yang dimaksud pria itu. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari, dengan jendela yang tertutup rapat dan tanaman merambat yang menutupi hampir seluruh bagian depan rumah itu. Dewi berdiri di depan pintu, merasakan ada ketegangan yang mengalir dalam tubuhnya.
Ia ingin pergi, tetapi kakinya terasa kaku. Seolah ada kekuatan yang mengikatnya untuk tetap di tempat itu. Pintu terbuka perlahan tanpa suara. Dewi melangkah masuk. Pria itu sudah menunggunya di dalam. Duduk di kursi tua dengan tatapan kosong yang sama seperti sebelumnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari sebuah lilin yang terbakar di meja. "Sudah siap?" tanya pria itu dengan suara yang dalam, membuat Dewi merinding. Dewi menelan ludah. Saya butuh bantuan. Saya tidak bisa keluar dari masalah ini tanpa bantuan Anda." Pria itu tersenyum tipis, tetapi senyumannya terasa mengerikan. "Kamu sadar kan? Ada harga yang harus dibayar." Dewi mengangguk pelan, meskipun hatinya berdebar hebat. "Saya siap." Dengan gerakan lambat, pria itu mengeluarkan sebuah buku hitam dari dalam jaketnya. "Ini adalah jalan yang akan kamu pilih. Jangan pernah meragukan keputusanmu setelah ini," katanya sambil membuka buku itu pada halaman yang penuh dengan simbol dan tulisan aneh. "Ikuti aku," pria itu berkata, dan tanpa banyak bertanya, Dewi mengikuti langkahnya. Mereka berjalan menuju bagian belakang rumah, menuju sebuah ruangan yang tidak pernah Dewi lihat sebelumnya. Ruangan itu lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Bau tanah basah dan sesuatu yang tidak wajar memenuhi udara. Di tengah ruangan ada sebuah batu besar dikelilingi lilin-lilin yang menyala redup. "Ini adalah tempat kamu akan memulai semuanya," pria itu berkata sambil menunjukkan batu itu. Dewi berdiri di depan batu itu, merasakan ada kekuatan gaib yang mengalir. Ia ragu, tetapi saat itu suara-suara di luar rumah membuatnya teringat pada hidupnya yang terjepit hutang. Ia teringat pada hinaan-hinaan yang diterimanya, pada wajah ibunya yang penuh kekecewaan, dan pada tetangganya yang selalu mencibir. Semua itu membuat hatinya semakin gelap. "Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar. Dan harga itu tak akan pernah kamu lupakan." Saat itu juga Dewi merasakan hawa dingin yang menyengat tubuhnya. Dan sesuatu yang aneh mulai terbangun di dalam dirinya. Di ujung pandangannya, ia melihat bayangan kecil yang bergerak cepat lari ke arah pintu. Dewi merinding. Tetapi pria itu hanya tertawa pelan. "Jangan khawatir, itu bagian dari prosesnya." Dewi ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sesuatu yang berat menahan suaranya. Tubuhnya seperti terdiam, beban yang tak terlihat menekan hatinya. Ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa menghindar. Perasaan takut bercampur aduk dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia tak bisa menoleh, tak bisa mundur lagi. Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya berdiri dan memberi isyarat pada Dewi untuk mengikuti langkahnya keluar dari ruangan itu. "Sekarang kamu bisa pulang, tapi ingat, kamu harus menjaga perjanjian ini. Jangan coba-coba melanggar." Dewi keluar dengan langkah gontai, merasakan tubuhnya seolah tidak berada dalam kendali penuh. Begitu sampai di luar, pria itu menepuk bahunya pelan. "Sampai bertemu lagi," katanya dengan suara rendah yang mengerikan. Dewi berjalan pulang dalam keadaan linglung. Hujan masih turun dengan deras dan langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Di setiap langkahnya ada sesuatu seperti langkah kaki kecil yang mengikuti. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Semakin ia berjalan, semakin banyak suara aneh yang terdengar. Suara seperti cengkraman halus yang menggelitik telinganya. Sesampainya di rumah, Dewi merasa ada yang berbeda. Semua terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumahnya.
Meskipun Dedi tidur dengan nyenyak, ia tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya. Namun perasaan cemas yang menekan semakin memburuk. Dewi mencoba menenangkan dirinya, tetapi sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya, menunggu waktunya untuk datang lebih dekat. Pagi itu Dewi terbangun dengan rasa sakit di kepala yang luar biasa. Pusing seolah seluruh isi kepala berputar begitu cepat dan tenggorokannya terasa kering. Ia bangun dari tempat tidurnya dengan tubuh yang lemas. "Dad, masih tidur?" Wajahnya tampak tenang, meskipun Dewi tahu bahwa tekanan dalam kehidupan mereka semakin berat. Hutang yang terus menumpuk, kritik yang tak pernah berhenti, dan ketegangan dalam hubungan mereka mulai mempengaruhi segalanya. Namun ada yang lebih aneh dari itu semua. Sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan hidup Dewi. Di dapur ia mulai menyiapkan sarapan, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang menggerogoti dirinya. Tiba-tiba ada suara kecil yang terdengar di balik rumah. Dewi menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya daun-daun yang tertiup angin. Ia merasa sedikit gugup, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun ada lagi suara yang sama beberapa jam kemudian. Kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki kecil yang teratur mengikuti langkah Dewi dari belakang. Ia menoleh, tetapi tetap tidak ada yang terlihat. "Kamu pasti lelah, Dewi." Dewi berbisik pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Namun setiap hari setelah itu, suara-suara kecil itu semakin sering terdengar. Di malam hari saat ia tidur, ia mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar kamarnya. Seperti bayangan kecil yang bergerak cepat, hampir tidak terlihat. Dalam gelapnya malam, Dewi merasa matanya terpejam, namun seolah ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Suatu malam setelah pulang dari kantor, Dewi melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Di atas meja tempat ia biasa menaruh kunci mobil, ia menemukan sebuah benda kecil yang tidak dikenalnya. Sebuah boneka kecil dengan mata hitam mengkilap, seakan menatapnya dengan tajam. Dewi terkejut, tidak tahu siapa yang meletakkan benda itu di sana. "Apa ini?" Dewi bertanya pada dirinya sendiri dengan tangan yang mulai gemetar. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan, atau mungkin Dedi yang iseng menaruhnya. Tapi boneka itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak wajar tentang benda itu. Ketika matanya bertemu dengan mata boneka yang hitam mengkilap itu, ia merasa ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Seperti sebuah panggilan, sesuatu yang menggelitik rasa takut yang mendalam di hatinya. Dengan gemetar, Dewi meletakkan boneka itu kembali ke meja dan bergegas pergi ke kamar. Namun hal yang lebih menakutkan terjadi saat malam menjelang. Dewi terbangun lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ia terengah-engah, matanya langsung menatap jam di samping tempat tidurnya. Tepat jam 2 dini hari, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan hatinya berdegup kencang. Di luar suara derit pintu terdengar pelan, namun pasti. Dewi duduk terdiam, menahan nafas, mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu yang bergerak di luar kamar. Suara langkah kaki yang jelas terdengar seperti seseorang yang berjalan pelan di lantai kayu rumahnya. Dewi menggigit bibirnya, cemas. "Siapa itu?" Dewi berbisik dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah suara angin atau sesuatu yang tidak nyata. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah seseorang benar-benar berjalan di luar kamar, menunggu untuk masuk. Tiba-tiba suara itu berhenti, tepat di depan pintu kamar.
Dewi hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku. Ada yang tak beres. Dewi merasakan ketegangan di sekelilingnya. Sesuatu yang membuat dirinya merasa seperti dibayangi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebetulan. Dengan tangan yang gemetar, Dewi memutuskan untuk membuang boneka itu. Namun saat ia melangkah menuju tempat sampah, tiba-tiba boneka itu terjatuh dari tangannya. Boneka itu terlempar ke lantai dan mata hitamnya menatap Dewi dengan tajam. Dalam hati Dewi merasa ada yang salah dengan boneka itu. Namun ia tetap memungutnya dan membuangnya begitu saja. Hari-hari Dewi semakin lama semakin terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil, setiap nafas yang ia hembuskan, seolah ada beban yang tidak terlihat yang terus mengikutinya. Meskipun hidupnya tampak lebih baik di permukaan, utang yang mulai terbayar, tagihan yang mulai teratasi, ia merasa semakin terisolasi dan cemas. Ketakutan itu menempel di setiap gerakan, tak bisa dihindari. Dedi, suaminya, tak banyak bertanya. Sejak beberapa waktu lalu, Dewi merasa Dedi mulai menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Namun Dedi terlalu lelah dengan rutinitas sehari-harinya untuk benar-benar menyelidiki apa yang terjadi. Ia hanya berusaha tetap tenang, berharap masalah finansial mereka akan selesai dengan sendirinya. Namun ada sesuatu yang tak bisa Dewi tutupi, sesuatu yang mulai muncul di luar kendali. Di kantor Dewi tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Di tengah rapat ia merasa tubuhnya mulai menggigil tanpa sebab yang jelas. Suara teman-temannya yang berbicara terdengar seperti bisikan jauh, seperti ada yang mengaburkan pendengarannya. Sekilas ia melihat wajah teman kerjanya, Rina, yang menatapnya dengan ekspresi cemas. "Kamu gak apa-apa, Dewi?" "Aku gak apa-apa, aku cuma capek," jawab Dewi sambil menghindari tatapan Rina. Rina mengangguk, tetapi Dewi bisa merasakan ada yang tidak beres, seperti ada yang mengawasi mereka. Namun keajaiban yang dijanjikan dalam pesugihan itu mulai terasa nyata. Malam itu setelah pulang kerja, Dewi mendapati rekening banknya telah terisi dengan jumlah yang cukup besar. Uang yang tak pernah ia bayangkan bisa ada di sana. Uangnya yang tadinya habis untuk membayar hutang, kini seolah kembali dengan cara yang misterius. Dewi tertegun menatap layar ponselnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini lebih besar dari yang pernah ia harapkan. Dalam hitungan hari, hutang-hutangnya yang dulu menggunung kini hilang begitu saja. Gaya hidupnya yang dulu terjepit kini bisa ia nikmati lagi. Ia bisa membeli pakaian baru, makan di restoran mahal, bahkan membeli barang-barang yang selama ini hanya ia impikan. Namun ketakutan itu tak bisa hilang begitu saja. Malam itu Dewi pergi ke pusat perbelanjaan mewah di kota untuk membeli beberapa barang yang ia inginkan. Di tengah keramaian, ia merasa matanya bertemu dengan seseorang yang mengenalnya. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian serba hitam, berdiri di antara kerumunan menatap Dewi dengan pandangan tajam yang tidak bisa dipahami. Dewi segera menundukkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang muncul. Namun pria itu tidak bergerak, ia tetap berdiri, menatapnya tanpa berkedip. Ketika Dewi berbalik untuk pergi, pria itu menghilang begitu saja, seperti lenyap di telan keramaian. Malam hari saat Dewi pulang dan memasuki rumah, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya kembali berdebar. Di atas meja makan ada sebuah surat yang tergeletak begitu saja. Surat itu tampak sudah dibuka, meskipun Dewi tidak ingat pernah ada yang mengirim surat kepada mereka. Dewi membuka surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Isinya hanya satu kalimat yang ditulis dengan tangan yang sangat rapi. "Tentu, kamu mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi apakah kamu siap
untuk membayar harganya. Dewi terperangah, darahnya serasa membeku, matanya terbuka lebar. Namun kata-kata dalam surat itu seperti terngiang terus-menerus di kepalanya. Hujan deras malam itu menambah kesuraman yang mulai menyelimuti hatinya. Dewi duduk di ruang tamu menatap layar ponselnya. Uang yang diterimanya semakin banyak, bahkan lebih dari yang ia harapkan. Namun semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin terasa ada yang hilang dalam dirinya. Hidupnya yang ia jalani tak lagi terasa nyata. Seolah ada yang salah, seperti bagian dari dirinya yang terus menghilang sedikit demi sedikit. Malam itu Dewi terbaring di tempat tidurnya, tidak bisa tidur. Ia terjaga mendengarkan suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara seperti langkah kaki kecil yang berderak pelan di lantai kayu. Dewi menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari tahu apa yang membuat suara itu. Namun tak ada apa-apa. Ketegangan itu semakin besar. Beberapa kali ia menoleh ke pintu kamar, merasa ada sesuatu yang akan masuk, sesuatu yang mengintai dari luar. Dalam gemetar Dewi mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut itu terus datang, menelusup ke setiap sudut pikirannya. Esok harinya Dewi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia pergi ke tempat yang sama, tempat pria itu pertama kali membawanya untuk melakukan ritual pesugihan. Dewi mengetuk pintu dengan ragu. Pintu itu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri pria misterius yang dulu memberinya tawaran pesugihan. "Kamu datang," pria itu berkata dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Apa yang kamu inginkan telah datang, tetapi seperti yang kamu tahu, ada harga yang harus dibayar." Dewi merasa tenggorokannya tercekat. Apa yang harus saya bayar? Pria itu menatap Dewi dengan tajam. "Semuanya ada harga yang harus dibayar, Dewi. Tidak ada yang datang tanpa konsekuensi." Dewi merasa perutnya mual. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Saya takut saya telah melakukan kesalahan." Pria itu tersenyum, namun senyumannya terlihat semakin menyeramkan. Pria itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas meja depan Dewi. "Ini adalah bagian dari bayarannya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Dewi menatap kantong kecil itu dengan rasa takut yang semakin mencekam. Setibanya di rumah, Dewi membuka kantong kecil itu. Di dalamnya ada benda kecil yang tampak seperti sebuah cincin perak yang usang penuh dengan simbol yang tidak dikenalnya. Dewi merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat matanya memandang benda itu. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Dewi menatap cincin itu dan tahu bahwa pilihan yang telah ia buat tidak akan pernah lepas darinya. Ia menatap cincin perak yang ia dapatkan dari pria misterius itu, yang kini selalu ada di jari manisnya. Cincin itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya saat melihatnya. Setiap kali ia menatap benda itu, perasaan tidak nyaman kembali menguasainya. Ada sesuatu yang berbisik pelan di telinganya, seperti suara yang datang dari jauh, dari kedalaman yang tak bisa ia pahami. Beberapa hari terakhir, kejadian aneh semakin sering terjadi. Di rumah, ia selalu merasakan ada yang mengintai. Suara langkah kecil yang terdengar di lorong sempit, suara pintu yang terketuk tanpa siapa-siapa. Ada bayangan yang bergerak cepat di luar jendela. Semuanya mengusik ketenangannya. Setiap kali Dewi menoleh, ia hanya menemukan kegelapan yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa kamu gak bisa tidur?" tanya Dedi suatu malam saat Dewi terbangun untuk kesekian kalinya dengan nafas yang terengah-engah. Dewi hanya terdiam. Ia tak bisa memberitahu Dedi apa yang terjadi.
Mungkin aku terlalu capek, banyak pikiran. Dedi menatapnya dengan tatapan ragu. Kamu jangan terlalu banyak menahan sendiri. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, aku selalu ada. Dewi mengangguk pelan, mencoba meyakinkan Dedi bahwa semuanya baik-baik saja. Malam-malam selanjutnya, ia tidak pernah tidur. Ia tidak pernah bisa tidur. Ia merasa tubuhnya semakin kaku. Dan sesekali ia mendengar suara kecil seperti bisikan yang tidak bisa ia pahami. Saat ia mencoba berbalik ke arah Dedi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. "Dad, bangun Dad." Tapi matanya tidak terbuka. Matanya tertutup rapat, namun ada ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Senyum kecil yang tidak wajar dan kulit wajah yang kelihatan pucat. Dewi menatap Dedi dengan cemas, mencoba menggoyangkan tubuhnya. "Dad, Dad," panggil Dewi dengan suara lembut, mencoba membangunkannya. "Dad, kamu kenapa?" Namun Dedi tetap diam, senyumannya semakin lebar. Dan dalam kegelapan, Dewi bisa melihat bayangan di sekeliling tubuh Dedi yang bergerak, seperti ada yang menempel padanya. Rasa takut menyelubungi Dewi. Ia segera menarik tubuh Dedi dengan panik, mencoba membangunkannya lebih keras. Tetapi suaminya tetap diam. Senyumannya tetap ada. Tiba-tiba suara bisikan itu semakin keras, seolah datang dari dalam tubuh Dedi. "Kamu harus bayar harganya." Bisikan itu terdengar begitu jelas, seolah-olah datang langsung dari mulut Dedi. Dewi terkejut, tubuhnya menggigil. Ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan yang mengendalikan Dedi. Dan itu datang bersamaan dengan keputusannya untuk menerima pesugihan itu. Dengan perasaan panik, Dewi melompat keluar dari tempat tidur, berlari keluar kamar menuju ruang tamu, mencoba menjauh dari Dedi. Namun seiring ia berlari, langkahnya terdengar semakin berat, seperti ada yang mengikuti. Langkah kecil yang mulai mendekat. Dan ketika Dewi menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah bayangan kecil dengan mata hitam, mengkilap, bergerak cepat mengikuti langkahnya. Dewi berlari lebih cepat, tubuhnya gemetar ketakutan. Begitu ia tiba di ruang tamu, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Dan udara dingin yang menusuk langsung menerpa wajahnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tetapi tubuhnya seperti terkunci dalam ketakutan. Dengan tangan gemetar, Dewi mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang, siapa saja, untuk meminta pertolongan. Namun sebelum ia bisa menekan nomor, ia mendengar suara langkah kaki yang lebih berat dan lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini langkah itu berasal dari belakangnya. Dewi menoleh dan di pintu rumah ia melihat Dedi berdiri dengan mata kosong. Tatapannya tak bernyawa. Dedi hanya berdiri diam, senyumnya tetap terukir di wajahnya. Namun dari belakangnya ada sosok kecil yang muncul. Makhluk itu tuyul yang kini terlihat dengan jelas. Mata hitamnya menatap Dewi dengan tajam. Senyuman yang mengerikan terukir di wajahnya yang kecil dan kurus. "Bayaran sudah diterima." Suara itu terdengar begitu jelas, tetapi berasal dari tubuh Dedi yang tampak terkontaminasi oleh kekuatan gelap itu. Dewi merasa dunia di sekelilingnya mulai roboh. Ia tidak bisa lari. Ia terjebak dalam ikatan yang tak bisa dihentikan. Dan dalam kegelapan yang mengelilinginya, Dewi tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu Dewi merasa tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri. Ia terbangun dengan rasa lelah yang menyelimuti setiap inci tubuhnya.
Tidur yang nyenyak sudah lama menghilang dari hidupnya. Sejak malam itu, malam ketika Dedi mulai berubah, perasaan cemasnya semakin membesar, menghantuinya setiap saat. Bahkan saat ia berusaha menjalani hari-hari biasa, ada perasaan berat yang selalu menggelayuti dirinya. Di kantor, Dewi mulai terlihat semakin lemah, wajahnya pucat, mata lelah, dan tubuhnya terasa sangat kaku. Setiap kali ia berbicara dengan rekan-rekannya, suaranya seolah datang dari jauh, seperti ada yang menghalangi perasaan dan pikirannya. Keanehan-keanehan yang ia alami semakin bertambah. Semakin lama ia merasa seperti tidak berada di dunia yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Hari itu Dewi merasa ingin berlari menjauh dari semua yang ada. Ia merasa ada sesuatu yang akan menghancurkannya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghindar. Ketika ia beristirahat sejenak di kantin, ia dikejutkan oleh suara yang tidak asing. "Apakah kamu merasa tenang sekarang, Dewi?" Suara itu terdengar begitu dekat, seperti bisikan yang datang dari balik punggungnya. Dewi menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya teman-teman kerjanya yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Ia merasa semakin tertekan. Setelah makan siang, Dewi memutuskan untuk meninggalkan kantor lebih awal. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak bisa ia keluar. Di luar kantor, hujan turun dengan derasnya dan jalanan dipenuhi oleh kendaraan yang melintas dengan cepat. Dewi berlari menuju halte bus, berharap udara dingin dan hujan yang mengguyur tubuhnya bisa sedikit menenangkan pikirannya. Namun sesaat setelah ia tiba di halte, sebuah sosok tua muncul di depannya. Dewi hampir terjatuh kaget melihat pria itu. Sosok tua yang mengenakan pakaian serba hitam dengan rambut putih panjang dan jubah yang terlihat kotor. Wajahnya yang keriput tampak mengerikan dengan mata yang hampir tidak terlihat karena usia. Namun yang paling menakutkan adalah tatapan matanya. Mata yang penuh dengan kebijaksanaan, namun seakan memancarkan kesedihan yang mendalam. Dewi mundur, merasa tidak nyaman. "Siapa? Anda siapa?" tanyanya dengan suara tercekat. Pria itu tidak segera menjawab, dia hanya menatap Dewi dengan tatapan tajam. "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, Dewi, dan aku tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu tidak berhenti." "Apa maksud Anda?" "Pesugihan itu akan menghancurkanmu, Dewi. Kamu telah membuat kesepakatan dengan kekuatan yang tak bisa kamu kendalikan. Kamu pikir uang dan kekayaan itu akan menyelamatkanmu, tapi kenyataannya itu hanya menuntunmu menuju kebinasaan." Dewi menatap pria itu dengan bingung. "Tapi aku hanya ingin mengatasi hutang-hutangku. Aku tidak tahu ini akan terjadi." Pria itu menggelengkan kepala pelan. "Itu adalah jalan yang penuh dengan kebohongan, Dewi. Kekuatan itu tidak akan pernah memberimu apa yang kamu inginkan tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar darimu." Dewi merasa lidahnya keluh, tidak bisa mengatakan apa-apa. Di dalam hatinya, ia tahu pria itu benar. Namun ada bagian dari dirinya yang merasa terikat dengan keputusan yang telah ia buat. Keputusan yang membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang gelap dan tak bisa keluar. "Ada cara untuk menghentikan semua ini," lanjut pria itu, suaranya lebih pelan. "Tapi kamu harus siap menghadapinya. Tidak ada jalan mudah." Dewi menatap pria itu dengan cemas, seakan berharap ia bisa mengerti apa yang dimaksudnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Kamu harus kembali ke tempat pertama kali kamu memulai perjalanan ini.
Hanya di sana kamu bisa menghentikan semuanya. Tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar untuk itu. Tempat itu, ia merasakan perasaan ngeri yang semakin dalam. Ia tidak ingin kembali ke tempat itu, tempat di mana ia memulai segala sesuatu yang gelap dalam hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada lagi jalan lain. Pria itu mengangguk pelan. Kamu harus pergi ke sana, Dewi. Hanya dengan cara itu, kamu bisa membebaskan dirimu. Jangan tunda lagi. Setelah berkata seperti itu, pria itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan Dewi yang masih terdiam di halte bis. Setelah beberapa hari bergumul dengan pikirannya, Dewi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah pria misterius itu. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat yang mengingatkan dirinya akan segala yang gelap, yang menakutkan. Saat ia tiba di rumah itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah tua yang terletak di pinggiran kota itu tampak sepi, seolah menunggu kedatangannya. Dewi berdiri di depan pintu rumah itu, menatapnya dengan hati yang berdebar. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa mundur lagi. Ia mengetuk pintu itu dengan gemetar. Tak ada jawaban. Dewi kembali mengetuknya dengan keras kali ini. Pintu akhirnya terbuka dan di hadapannya berdiri pria yang sama dengan senyum yang tidak pernah berubah. Kamu datang. Pria itu berkata, suaranya serak, terasa lebih menekan daripada sebelumnya. Tapi apakah kamu siap untuk mengakhiri semuanya? Dewi menatap pria itu dengan mata yang penuh tekad. Aku harus mengakhiri ini, apapun yang terjadi. Pria itu tersenyum tipis, namun senyuman itu tidak membuat Dewi merasa tenang. Baiklah, tapi ingat, pilihanmu kali ini akan menentukan semuanya. Tidak ada jalan kembali. Dewi menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menguji kekuatan tekadnya. Ini adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk menebus semua yang telah terjadi. Dan ia siap menanggung akibat dari keputusan-keputusan yang telah ia buat. Namun seiring pria itu mulai memimpin Dewi menuju ruang di belakang rumah, hati Dewi dipenuhi dengan perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketakutan akan kegelapan yang mengintai, dan bayangan-bayangan yang tak pernah ia bisa hindari. Keputusan untuk mencari kekayaan melalui pesugihan itu sudah menghancurkan segalanya. Hubungannya dengan Dedi, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Dewi merasakan matanya semakin berat, tubuhnya semakin lelah. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam kegelapan yang tak terelakkan. Namun ada sesuatu yang lebih menekan di dalam dirinya. Rasa bersalah. Ia merasa jauh dari orang-orang yang dulu ia cintai. Dedi, suaminya, kini menjadi seseorang yang hampir tidak dikenalnya. Setiap malam Dedi semakin berubah. Terkadang Dewi merasa seperti ia tidak lagi mengenali wajahnya. Beberapa minggu terakhir Dedi semakin sering diam. Mereka jarang berbicara. Dan setiap kali Dewi mencoba untuk membuka percakapan, Dedi hanya memberikan respon yang jauh. Ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Dewi tidak tahu apakah itu hanya rasa cemas atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai suaminya. Kamu bukan seperti yang dulu lagi. Kita dulu selalu bicara, tapi sekarang Dedi meletakkan cangkir kopi di atas meja dengan suara yang keras. Kemudian berdiri dan menatap Dewi dengan tatapan yang tajam. Kamu yang berubah, Dewi. Kamu sudah tidak sama lagi. Kamu lebih fokus pada uang, pada semua itu. Dan aku mulai merasa seperti tidak ada tempat untukmu di sini. Kata Dedi, suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. Dewi terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah benar-benar menyadari bahwa tindakan-tindakannya selama ini telah mempengaruhi Dedi begitu dalam.
Ia merasa seperti dikejutkan oleh kenyataan yang ia tolak selama ini. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari mendengar bahwa orang yang paling ia cintai merasa terabaikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dewi berbisik, matanya mulai berkaca-kaca. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi Dedi berbalik meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat. Dewi hanya bisa terdiam, merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hubungannya dengan Dedi sudah terpecah dan ia merasa seolah tak ada yang bisa ia lakukan lagi untuk memperbaikinya. Kini Dewi berdiri di ruang belakang rumah pria misterius itu. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya mengamati dengan tatapan yang tak bisa ia artikan. Dewi merasakan perasaan takut yang semakin mendalam. Namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus ia lalui. Keputusan yang sudah ia buat tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kenapa kamu tidak memberitahu Dedi? Pria itu bertanya tiba-tiba, suaranya seperti sebuah tantangan. Dewi menundukkan kepala, merasa perasaan bersalahnya semakin besar. Aku takut dia akan meninggalkanku. Pria itu tertawa kecil. Kamu sudah meninggalkan dia, Dewi. Kamu sudah memilih jalannya. Sekarang kamu harus membayar harga itu. Perkataan pria itu menambah beban dalam hati Dewi. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu seolah memantulkan kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Semua yang telah ia lakukan, semua yang ia pilih ternyata datang dengan harga yang sangat mahal. Dewi merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih gelap. Ketika ia kembali ke rumah, suasana semakin mencekam. Dedi semakin jauh, semakin tidak bisa dijangkau. Dewi merasa semakin terisolasi, semakin terhimpit oleh kesalahannya. Namun ia tidak bisa mundur. Kini semua itu adalah konsekuensi dari pilihanmu. Setelah beberapa minggu, hubungan Dewi dengan Dedi semakin buruk. Mereka jarang berbicara dan setiap kali Dewi mencoba mendekat, Dedi semakin menjauh. Keadaan semakin memburuk dan Dewi merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Malam itu setelah Dedi pergi bekerja, Dewi memutuskan untuk tetap di rumah. Ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, mimpi buruk datang dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Teror yang dimulai sejak ia menerima pesugihan itu kini semakin menjadi-jadi. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Dewi terdiam sejenak, matanya melirik ke arah pintu. Ketukan itu pelan, seakan ada yang menunggu di luar. Dengan hati yang berdebar, Dewi beranjak dan berjalan menuju pintu. Meskipun perasaan takut semakin menggerogoti dirinya, ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk melihat siapa yang ada di luar. Namun yang ia lihat justru membuat jantungnya hampir berhenti. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan yang semakin menebal. Dewi menelan ludah. Tiba-tiba bayangan kecil bergerak cepat dari sudut matanya. Seperti seseorang yang berlari sangat cepat tetapi tidak bisa dilihat sepenuhnya. Siapa itu? Dewi berbisik namun tak ada jawaban. Tidak ada apapun di dalam rumah. Perasaan aneh itu mulai merayap. Langkah kaki yang semakin jelas semakin mendekat. Setiap kali ia berbalik, bayangan itu hilang secepat ia melihatnya. Saat Dedi pulang, Dewi berusaha untuk bertindak normal. Namun Dedi yang biasanya tampak tenang, kini juga kelihatan berbeda. Ada yang menghalangi percakapan mereka, seperti sebuah dinding yang semakin tebal antara mereka. Dewi mencoba untuk membuka pembicaraan, tetapi Dedi hanya memberinya jawaban singkat. Ia merasa tidak ada yang tersisa di antara mereka. Hanya dua orang yang hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Setelah makan malam, Dewi kembali ke kamar, mencoba untuk beristirahat. Namun saat ia hendak menutup mata,
suara ketukan itu kembali terdengar lebih keras kali ini, seolah meminta perhatian. Dewi merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tubuhnya semakin kaku. Ia membuka matanya dan menatap ke arah pintu. Langkah kaki kecil terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dewi berdiri, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tapi ketika ia mendekati pintu, tidak ada yang terlihat. Tidak ada bayangan, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melangkah ke tempat tidur, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini dari bawah ranjang. Ia segera mengambil senter kecil yang biasanya disimpan di laci. Setelah itu ia menyalakan senter itu, menyorotkan cahaya ke bawah ranjang, berharap bisa menemukan sumber suara itu. Namun yang ia temukan membuatnya syok. Di bawah ranjang ada sepasang mata yang mengkilap, menatap Dewi dengan penuh kebencian. Dewi terkejut dan mundur dengan cepat. Tubuhnya gemetar, ketakutan. Sosok kecil itu yang tak pernah ia lihat sebelumnya muncul dengan senyum lebar yang mengerikan di wajahnya. Matanya yang hitam pekat mengarah langsung ke Dewi, dan udara di sekitar kamar terasa semakin dingin. Tuyul, itu adalah makhluk yang pertama kali dibawa pria misterius itu ke dalam hidupnya. Namun kali ini makhluk itu tidak lagi terlihat seperti bayi kecil yang lucu. Sosok yang sekarang menjadi lebih besar, lebih menyeramkan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh dengan luka dan keriput, seolah telah hidup lebih lama dari yang seharusnya. Jangan lari, Dewi. Suara itu terdengar begitu dekat meskipun tidak ada yang berbicara. Suara itu datang dari dalam kepalanya seperti bisikan yang tak bisa ia hindari. Dewi berlari keluar dari kamar, merasakan kaki-kaki yang lemas dan jantung yang hampir meledak. Ketakutan itu terus memburu seakan makhluk itu tidak akan pernah melepaskannya. Namun semakin ia berlari, semakin suara langkah itu terdengar di belakangnya. Sosok kecil itu, tuyul yang dulu menjadi alat pesugihan, kini menjadi teror yang tak terelakkan. Di ruang tamu, Dewi berusaha menenangkan nafasnya yang terengah-engah. Namun pintu depan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin malam dingin berhembus masuk, membawa hawa yang semakin mencekam. Dewi menoleh, dan di depan pintu, sosok pria misterius itu berdiri. Senyumannya tetap ada, seperti menantikan kedatangannya. Apa yang kamu inginkan sudah datang, Dewi. Kata pria itu dengan suara rendah, yang terdengar seperti gema dalam rumah. Dewi mencoba berkata serius, tetapi suara itu tidak keluar. Matanya tertuju pada pria itu, yang seolah-olah mengendalikan segalanya. Semuanya, kehidupan, ketakutannya, dan makhluk yang mengikutinya. Semua itu adalah akibat dari pilihannya. Pria itu melangkah maju, dan Dewi tahu bahwa tak ada jalan mundur lagi. Ia telah terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia hindari, dan setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya ke jurang kegelapan yang tak terelakkan. Dewi terbangun, kali ini lebih pagi dari biasanya. Rasanya tubuhnya seperti terbebani oleh ribuan ton lelah yang tak kunjung hilang. Meskipun ia telah tidur semalam, ia merasa seperti hidup dalam kabut tebal yang tak pernah bisa menembus. Melangkah tanpa arah, seolah-olah semua yang dilakukannya hanyalah untuk mempertahankan kehidupan yang semakin jauh dari kenyataan. Setiap kali Dewi mencoba tidur, bayang-bayang itu datang semakin nyata dan semakin mengerikan. Tuyul yang dulu dianggap sebagai makhluk yang membantunya, kini berubah menjadi sebuah ancaman yang tak terhindarkan. Setiap malam makhluk itu muncul di sudut-sudut kamar. Matanya yang hitam pekat menatap Dewi dengan penuh kebencian. Ia membuka matanya dengan susah payah. Ia melihat bayangan yang bergerak cepat di luar kamar. Dewi merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak.
Suara langkah-langkah kecil itu terdengar jelas, seakan menghampiri dari berbagai arah. Ia berlari keluar dari kamar mencari Dedi. Tetapi saat ia menemukannya di ruang tamu, suaminya tampak lebih aneh dari sebelumnya. Dedi duduk di kursi dengan mata yang terpejam. Senyum tipis terukir di wajahnya. Namun itu bukan senyum yang ia kenal. Wajah Dedi tampak kosong, jauh seperti bukan dirinya. Dewi merasa seluruh tubuhnya bergetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Dad," Dewi memanggilnya, suaranya hampir berbisik, namun Dedi tidak menjawab. Dedi membuka matanya perlahan, dan saat matanya bertemu dengan mata Dewi, Dewi merasa darahnya serasa membeku. Mata Dedi yang dulu penuh cinta kini tampak kosong. Tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya hampa. "Apa yang kamu lakukan, Dewi?" Dedi berkata dengan suara datar, tidak ada perasaan di sana. "Aku hanya ingin semua kembali normal. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini. Aku ingin mengakhirinya." Namun Dedi hanya menatapnya dengan emosi. "Tidak ada yang bisa mengakhiri ini, Dewi. Semua sudah terlambat." Suasana di sekitar mereka terasa semakin gelap. Dewi merasa ada sesuatu yang menekan dirinya, membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Dan saat itu, suara bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu seperti berasal dari dalam tubuh Dedi, mengisi udara di sekitar mereka. "Kamu sudah membayar harga yang harus dibayar, Dewi." Bisikan itu semakin keras. "Dan sekarang kamu harus membayar dengan lebih banyak lagi." Dewi mundur perlahan, merasa tubuhnya semakin kaku. Ia merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia mencoba untuk berlari, namun langkahnya terhenti. Di depan pintu berdiri sosok pria misterius itu, yang dulu memberinya tawaran pesugihan. Senyum lebar yang tidak pernah berubah muncul di wajahnya dan di belakangnya. Dewi bisa melihat bayangan makhluk kecil itu. Tuyul yang kini terlihat semakin besar, semakin mengerikan. "Kenapa kamu takut, Dewi? Bukankah ini yang kamu inginkan? Kekayaan, kemewahan, kekuasaan. Semua itu akan datang dengan harga yang harus dibayar." Dewi merasa tubuhnya lemas, seolah semua tenaga dalam dirinya hilang begitu saja. "Apa yang aku harus bayar lagi? Aku sudah kehilangan semuanya. Suamiku, hidupku, apalagi yang harus kukorbankan?" Pria itu tertawa pelan. "Kamu belum kehilangan semuanya, Dewi. Ada satu hal lagi yang harus kamu berikan. Kamu pikir kamu bisa menghindarinya? Tidak. Itu sudah ditentukan." Apa? Apa yang harus aku bayar?" Pria itu melangkah maju, mendekati Dewi dengan langkah yang sangat lambat. "Kehidupanmu atau kehidupan orang yang kamu cintai." Dewi merasa tubuhnya hampir roboh. Ia berusaha untuk lari, tetapi langkahnya tidak bisa bergerak. Sesuatu yang tak terlihat menghalangi setiap gerakan yang ia buat. Ia terjatuh di lantai, merasa tak berdaya. Dedi yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba berdiri dan mendekat ke arah Dewi. Wajahnya kosong, matanya terpejam lagi. Namun senyum di wajahnya semakin lebar, semakin mengerikan. "Dedi, tidak." Dewi berusaha untuk memanggil suaminya, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Dedi hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Namun saat ia membuka matanya, tatapan kosong itu langsung mengarah pada Dewi. "Kamu yang sudah membuat pilihanmu, Dewi." Suara Dedi terdengar seperti suara yang bukan berasal dari tubuhnya. "Kamu tahu apa yang harus dibayar." Dewi merasakan hatinya hancur. Suaminya yang dulu sangat ia cintai, kini menjadi bagian dari dunia yang sangat asing baginya. Dan saat itu Dewi tahu
tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih telah mengarah pada titik ini. Tidak ada jalan keluar. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin mengakhiri semua ini. Dedi hanya memandang keluar jendela, seolah mengabaikan Dewi yang berdiri di depannya. Sesekali ia memutar cincin yang terpasang di jari manisnya. Gerakan yang semakin mengganggu Dewi. Itu adalah cincin yang sama. Cincin yang ia dapatkan dari pria misterius. Cincin yang sekarang terasa seperti beban yang menekan. Dewi merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa ia tak bisa kembali. Apakah kamu sudah siap untuk membayar harga yang lebih besar? Pria itu bertanya, suaranya seperti menggema dalam kegelapan. Kamu tahu Dewi, tidak ada yang bisa lari dari takdir. Dewi merasa tubuhnya semakin kaku. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihanmu. Ini waktunya untuk membayar. Makhluk kecil itu muncul di belakang pria itu. Matanya mengkilap dengan rasa ingin tahu yang gelap. Dewi merasa tubuhnya hampir kehilangan kekuatan. Bayangan itu semakin mendekat, dan Dewi tahu tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Saya tidak bisa lagi. Dewi berbisik, merasa perasaan menyesal itu semakin membebaninya. Saya menyesal. Pria itu melangkah maju lebih dekat lagi. Dewi berlutut, tangannya terulur, mencoba mencari jalan keluar, mencoba meminta ampun. Namun pria itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada belas kasihan di wajahnya. Sudah waktunya. Pria itu berkata dengan suaranya yang terdengar seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Sekarang kamu harus memilih kehidupanmu atau orang yang kamu cintai, Dewi. Dewi merasa tubuhnya semakin terhimpit. Ia ingin memohon lebih lama, ingin mencari cara untuk menghindari kenyataan ini. Tapi suara itu semakin keras, semakin mendalam, semakin menguasai dirinya. Silakan pilih, Dewi. Dalam kepalanya ada pertarungan batin yang semakin berat. Bagaimana bisa ia memilih antara hidupnya atau hidup orang yang ia cintai? Namun ia tahu ini adalah konsekuensi dari pesugihan yang ia pilih. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dewi berkata dengan suara lirih, Aku tidak tahu. Pria itu hanya tersenyum, dan bayangan tuyul itu semakin mendekat. Dewi merasa tangannya semakin dingin, tubuhnya semakin lemah. Namun tiba-tiba dalam dirinya muncul sebuah kekuatan. Kekuatan untuk memilih meskipun pilihan itu sangat berat. Dengan hati yang hancur, Dewi tahu satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir yang telah digariskan untuknya. Tak ada jalan untuk kembali. Kini ia harus membayar harga tertinggi. Dan saat itu, Dewi memilih dengan keputusan itu. Ia merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa ia lihat, merangkulnya dengan kekuatan yang begitu besar. Namun saat itulah Dewi merasakan ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Sebuah keberanian yang tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, lebih besar dari penyesalan yang terus menghantuinya. Aku tidak bisa terus begini. Dewi berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun tubuhnya gemetar, aku tidak bisa terus hidup dalam penyesalan ini. Dewi melangkah maju. Meskipun tiap langkah terasa semakin berat, namun sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Selama ini ia telah melarikan diri dari kenyataan, memilih jalan pintas untuk keluar dari masalah. Namun kini ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk menghentikan kegelapan ini. Ia harus menghadapi semuanya, tak peduli seberapa menakutkan itu. Kamu sudah memilih, Dewi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun Dewi tetap berdiri tegak, menatapnya dengan penuh tekad. Tidak, aku memilih untuk berhenti.
Aku memilih untuk melepaskan diri dari semua ini. Saat itu Dewi merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu dalam hatinya bahwa keberanian itu adalah jawaban untuk mengakhiri perjalanan ini. Dewi melepaskan cincin yang terpasang di jarinya, cincin yang telah membawa semua ini. Cincin itu terjatuh ke lantai dengan suara yang menggema di seluruh rumah. Dewi menatapnya untuk terakhir kali, lalu menginjaknya dengan keras. Saat itu juga, cahaya yang sangat terang menyelubungi seluruh ruangan. Sosok pria misterius itu mulai menghilang, dan tuyul itu juga mundur seolah takut dengan kekuatan yang datang dari dalam Dewi. Dedi yang sejak tadi diam akhirnya tersadar. Matanya yang kosong mulai menunjukkan sedikit cahaya, meskipun masih ada kepedihan yang mendalam di dalamnya. Dewi mendekatkan dirinya, mencoba untuk menyentuh tangannya. Dedi, ia berbisik, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kita masih bisa kembali. Dedi menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Dewi, apa yang terjadi? Kita bebas, Dad. Kita bebas dari semua ini. Dengan itu dunia yang selama ini terasa gelap akhirnya mulai terang kembali. Kegelapan yang menguasai hidup mereka perlahan-lahan menghilang. Pesugihan yang dulu membawa mereka ke jurang yang dalam kini berakhir, dan mereka berdua meskipun hancur dapat memulai kembali. Terkadang jalan pintas yang tampaknya menguntungkan bisa membawa kita lebih jauh ke dalam kegelapan. Keputusan yang kita buat meskipun datang dari rasa putus asa bisa menghancurkan banyak hal yang kita cintai. Namun setiap kesalahan dan penyesalan bisa menjadi pelajaran untuk kembali bangkit dan memilih jalan yang benar. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.